Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Fisika Dasar, Modul 13, Rangkaian Seri dan Paralel, Segmen 3. Outline yang akan dibahas pada video ini terdiri dari pertama tujuan, kedua alat dan bahan, ketiga teori dasar, dan keempat data dan pengolahan. Pertama tujuan. Tujuan dari percobaan modul ini adalah 1. Menentukan besar hambatan pada resistor Vernier Circuit Board dengan melakukan pengukuran kuat arus listrik dan tegangan. 2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas nyala lampu secara signifikan berdasarkan pengamatan kualitatif pada rangkaian lampu. Kedua, alat dan bahan. Alat yang akan digunakan pada modul ini terdiri dari 1. Lab quest, 2. Papan sirkuit, 3. Kabel penghubung, 4. Probe tegangan, 5. Probe arus, dan terakhir multimeter. Selanjutnya, bahan yang akan digunakan pada modul ini terdiri dari 1. Resistor, 2. Baterai AA sebanyak 4 buah, dan terakhir lampu kecil dan dudukannya. Ketiga, teori dasar. Arus listrik adalah aliran muatan listrik. Jika dalam selang waktu tertentu, jumlah muatan listrik yang mengalir adalah Q, maka besar arus listrik didefinisikan sebagai persamaan berikut, yaitu I sama dengan dQ per dt. Muatan listrik dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain karena adanya beda potensial. Hubungan antara arus listrik dan beda potensial dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu V sama dengan I dikali R, dengan R sebagai hambatan. Selanjutnya, jika arus listrik pada sebuah rangkaian menemui sebuah titik percabangan, maka arus akan melewati setiap cabang dan berlaku bahwa jumlah arus masuk percabangan sama dengan jumlah arus keluar percabangan. Ungkapan ini dikenal dengan hukum kekekalan muatan listrik dan dikenal pula dengan hukum Kirchhoff 1. Berikut sedikit gambar mengenai arus pada percabangan. Selanjutnya, sebuah rangkaian listrik biasanya terdiri dari banyak hambatan. Cara memasang hambatan terbagi menjadi beberapa jenis. Secara umum, ada dua jenis pemasangan hambatan, yaitu secara seri dan secara paralel. Dengan memanfaatkan hukum Ohm, hambatan ekivalensi untuk hambatan yang dirangkai seri dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Sedangkan untuk hambatan yang dirangkai secara paralel dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Keempat, data dan pengolahan. Pada percobaan pertama, yaitu rangkaian hambatan seri, terdapat dua variasi hambatan. Variasi pertama yaitu rangkaian hambatan seri dengan R1 sebesar 10 ohm dan R2 sebesar 51 ohm. Setelah kita mendapatkan data beda tegangan dan juga kuat arus dari hasil pengukuran, kita akan mencari nilai hambatan nyata dan juga faktor galat. Berikut merupakan contoh perhitungan untuk R ekivalen, di mana hambatan nyata ditentukan dengan persamaan, yaitu beda tegangan dibagi dengan kuat arus. Maka dihasilkan nilai seperti berikut. Selanjutnya untuk faktor galat ditentukan dengan persamaan, yaitu nilai mutlak dari hambatan nyata dikurangi hambatan teori dibagi dengan hambatan teori dikali 100%. Maka didapatkanlah nilai seperti berikut. Selanjutnya ulangi perhitungan untuk R1 dan juga R2. Setelah itu, masukkan hasil perhitungan ke dalam sebuah tabel dengan format seperti berikut. Selanjutnya masih pada percobaan pertama yaitu rangkaian hambatan seri. Pada variasi kedua yaitu hambatan seri dengan R1 sebesar 10 ohm dan R2 sebesar 10 ohm. Setelah kita mendapatkan data beda tegangan dan juga kuat arus dari hasil pengukuran, kita akan mencari hambatan nyata dan juga faktor galat, di mana hambatan nyata dan faktor galat ditentukan dengan persamaan yang sama dengan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, hitung hambatan nyata dengan faktor galat untuk R ekivalen, R1, dan juga R2. Lalu masukkan hasil perhitungan ke dalam tabel dengan format seperti berikut. Selanjutnya kita masuk pada percobaan kedua yaitu rangkaian hambatan paralel. Pada percobaan ini terdapat dua variasi hambatan. Variasi pertama yaitu rangkaian hambatan paralel dengan R1 sebesar 10 ohm dan R2 sebesar 51 ohm. Setelah kita mendapatkan data beda tegangan dan juga kuat arus dari hasil pengukuran, kita akan mencari nilai hambatan nyata dan juga faktor galat.
Nilai hambatan nyata dan faktor galat ditentukan dengan persamaan yang sama seperti pada rangkaian hambatan seri. Setelah kita menghitung semua hambatan nyata dan faktor galat untuk R ekivalen, R1 dan R2, silahkan masukkan hasil perhitungan tersebut ke dalam sebuah tabel dengan format seperti berikut. Selanjutnya masih pada percobaan kedua, yaitu rangkaian hambatan paralel. Pada variasi hambatan kedua, yaitu rangkaian hambatan paralel dengan R1 sebesar 10 ohm dan R2 sebesar 10 ohm. Setelah kita mendapatkan data beda tegangan dan juga kuat arus dari hasil pengukuran, kita akan mencari nilai hambatan nyata dan faktor galat. Nilai hambatan nyata dan faktor galat ditentukan dengan persamaan yang sama dengan sebelumnya. Maka setelah itu, hitung hambatan nyata dan faktor galat untuk R ekivalen, R1 dan R2. Setelah itu, masukkan hasil perhitungan ke dalam sebuah tabel dengan format seperti berikut. Selanjutnya, kita masuk pada percobaan ketiga, yaitu rangkaian lampu. Untuk percobaan ini, silahkan tuliskan hasil pengukuran hambatan lampu yang digunakan, serta hasil pengamatan kualitatif rangkaian lampu ke dalam sebuah tabel, dengan format seperti berikut. Sekian video segmen 3 untuk modul 13 rangkaian seri dan paralel. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.